Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di hari Selasa 26 September 2023 untuk bersama-sama menerima embun sorgawi yang Tuhan akan curahkan ke dalam hidup kita. Renungan hari ini berjudul Jangan Bersungut-sungut. Kita akan membaca 2 ayat dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 29 dan 30. Demikian bunyinya. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Dalam Aesop's Fables diceritakan tentang sebuah kereta barang yang berat yang ditarik oleh sekelompok sapi jantan. Roda-roda kereta yang terbuat dari kayu itu bersungut-sungut dan mengomel dengan kerasnya. Lalu sapi-sapi jantan itu menoleh dan berkata kepada roda-roda pedati itu, "Hei, kamu yang di sana, mengapa kamu bersungut-sungut terus? Toh kami yang bekerja keras menarik kamu, dan seharusnya kami, bukan kamu yang layak bersungut-sungut." Bersungut-sungut adalah hal yang sering dilakukan oleh setiap orang. Jika keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan harapan, maka kita akan cenderung bersungut-sungut atau mengomel. Sungut-sungut yang demikian sebenarnya tidaklah ada artinya. Sungut-sungut dan omelan hanya menimbulkan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Ada beberapa efek negatif jika kita selalu bersungut-sungut. Yang pertama, sungut-sungut atau omelan dapat membuat kita kehilangan damai sejahtera, dan itu memberi dampak buruk bagi kehidupan kita. Kedua, sungut-sungut akan mengurangi produktivitas kerja kita. Orang yang bersungut-sungut pasti tidak akan bekerja dengan maksimal. Ketiga, sungut-sungut akan memberi efek negatif kepada orang lain. Kalau kita selalu bersungut-sungut, maka orang lain akan merasa terganggu dan tidak merasa diberkati. Tetapi alasan utama mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut adalah karena hal itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Di mata Tuhan, bersungut-sungut berarti memberontak kepadanya. Saudara, hal ini dapat kita lihat dari kisah bangsa Israel yang bersungut-sungut ketika mereka berada di padang gurun dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Sebelumnya Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir supaya mereka bisa keluar dan pergi ke tanah Kanaan. Itulah tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi di tengah perjalanan di padang gurun, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mata mereka hanya berfokus pada permasalahan yang sedang mereka hadapi di padang gurun, dan bukannya fokus pada janji Tuhan di tanah Kanaan. Mereka tidak percaya bahwa rencana Tuhan indah bagi mereka. Dan hal ini membuat Tuhan murka atas mereka, sehingga semua laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas Tuhan tewaskan di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang tidak termasuk ke dalam kelompok mereka yang bersungut-sungut itu. Ketika kita sedang menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini, pergumulan-pergumulan yang begitu berat yang menguras tenaga kita, seolah-olah kita sedang hidup di padang gurun yang gersang, tetaplah kita bertahan untuk tidak bersungut-sungut. Sebaliknya justru kita harus senantiasa mengucap syukur dalam keadaan seperti apapun. Sebab Tuhan selalu merencanakan hal yang indah bagi hidup kita. Walaupun mungkin saat ini kita belum melihatnya. Tetapi kita harus tetap percaya akan tiba saatnya kita berada di tanah perjanjian, menikmati penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyinya.
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita membaca ayat ini, rasanya mudah untuk melakukan hal itu. Tetapi kalau dipraktekkan, saudara, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kita merasa tertekan dalam kehidupan ini, kita harus mengucap syukur, itu sangat sulit. Biasanya mulut kita akan begitu lancar mengeluarkan omelan atau sungut-sungut. Tetapi ketahuilah, firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukur itu yang dikehendaki Tuhan. Itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita mengucap syukur, itu berarti kita memenuhi kehendak Allah bagi diri kita. Dan kalau kita bersungut-sungut, itu berarti kita berontak terhadap Allah. Dan tentunya kita tahu dengan jelas apa akibat dari orang yang berontak kepada Allah. Mari renungkan hal ini baik-baik. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau mengajari kami untuk bersyukur dalam segala keadaan. Bapa, ampuni kami karena seringkali mulut kami begitu lancar mengucapkan sungutan-sungutan oleh karena hidup kami melewati lembah yang kelam. Karena hidup kami melewati padang gurun yang gersang. Tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan dan kami rindukan dan kami doakan. Tetapi pagi hari ini kami mau berubah, Tuhan. Kami mau mempercayai Tuhan. Karena Tuhan berjanji untuk membawa kami ke tanah perjanjian yang penuh dengan berkat yang berlimpah. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Mencondongkan hati kami kepada Engkau. Sehingga ucapan-ucapan bibir kami menjadi ucapan-ucapan yang manis terdengar di telinga Tuhan. Terima kasih Bapa untuk teguran yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Supaya hari-hari yang akan datang hidup kami tidak lagi dipenuhi dengan sungutan, tetapi dipenuhi dengan pujian, penyembahan, ucapan syukur. Karena kami mempercayai Engkau secara total bahwa Engkau menggenapi janji-Mu bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ampuni segala pemberontakan kami pada masa-masa yang sudah lewat. Lewat mulut kami, seringkali kami bersungut-sungut dan memberontak terhadap Tuhan. Biarlah kuasa darah Yesus menyucikan seluruh kehidupan kami. Dan kami mohon Engkau mengawasi mulut kami supaya yang keluar lewat mulut kami hanyalah perkataan-perkataan yang manis bagi Tuhan dan juga memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, bersyukurlah selalu. Tetapi bila saudara bersungut-sungut, itu adalah tanda bahwa saudara tidak percaya kepadanya. Selamat beraktivitas, jalanilah hidup ini dengan bersyukur sebab kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.